Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, dahsyat, Allahu Akbar. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar PPKN kelas 5. Pada pembelajaran PPKN kelas 5 ini, kita akan belajar nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang masih hafal 5 butir Pancasila? Bagus, kalian harus hafal ya, karena itu merupakan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti apa sih nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Kita lihat videonya yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai materi PPKN kelas 5. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Ya, di sini kita akan bahas saja dua nilai yang terkandung dalam sila pertama. Yang pertama, nilai yang terkandung adalah bangsa Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, contohnya yang seperti apa sih bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa itu? Nah, beriman dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan nilai dari percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, seperti misalkan melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau kita sudah mengamalkan sholat 5 waktu, berarti kita sudah mengamalkan nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Baik, kita lanjutkan kepada nilai yang kedua. Nilai yang kedua yakni menerapkan sikap saling menghormati dan kerukunan antar umat beragama. Seperti apa ya? Nah, menerapkan saling sikap menghormati itu ya saling menghormati antar umat beragama. Di Indonesia kita mengenal ada 5 agama, ya. Tetapi kita sebagai warga negara Indonesia tidak bisa memaksakan satu agama kepada orang lain. Kita harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk memilih mereka mau agama yang mana, ya. Kalau misalkan kita mau mengajak, boleh-boleh saja kita mengajak teman kita yang belum seagama dengan kita. Misalkan kita ingin mengajak teman kita yang non-muslim untuk menjadi muslim, boleh kita ajak. Tetapi jangan sampai kita memaksa sampai menimbulkan ketidaknyamanan terhadap teman kita. Nah, di sanalah kita harus bisa saling menghormati antar umat beragama, ya. Tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Kita lanjutkan kepada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kita juga akan membahas dua nilai saja yang terkandung dalam sila kedua ini. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban tanpa membedakan suku dan lain-lain. Contohnya, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan. Terus yang selanjutnya, nilai yang terkandung dalam sila kedua yakni gemar melakukan kegiatan kemanusiaan dan tolong-menolong. Contohnya, menolong teman yang mendapatkan kesulitan. Yang kedua, memberikan bantuan ketika terjadi bencana. Nah, ketika memberikan bantuan kepada masyarakat yang tertimpa bencana, apakah kita harus melihat dulu sukunya apa, agamanya apa, warna kulitnya apa? Tentu tidak, ya. Kita harus adil. Kalau misalkan yang terkena musibah berbagai agama, ya, masyarakat itu terdapat berbagai agama di masyarakat tersebut,
maka kita tidak boleh memilih-milih bantuan kita akan diberikan kepada siapa. Bantuan kita harus sampai kepada semuanya. Itulah nilai sila kedua. Sekarang kita masuk ke sila yang ketiga, persatuan Indonesia, ya. Nilai yang pertama yakni menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Contohnya, menjalin persatuan dengan teman yang berbeda suku. Maksudnya, ketika kita ingin bersahabat, janganlah kita membeda-bedakan suku. Karena aku bangsa Sunda, aku bersuku Sunda, maka aku akan berteman dengan suku Sunda saja. Tidak mau berteman dengan suku Jawa. Nah, kalau masih ada yang berpikiran seperti itu, maka itu tidak boleh dilakukan. Kita terkenal di Indonesia memiliki suku dan agama yang banyak, maka kita pun harus terbuka. Ketika kita berteman, harus bisa menerima teman kita yang berbeda suku, ya, karena kita Indonesia itu berbeda-beda suku, tetapi kita memiliki satu tujuan. Terus nilai yang kedua yakni cinta tanah air dan bangga bertanah air Indonesia. Contohnya, menjaga kelestarian alam dan budaya Indonesia menggunakan produk dalam negeri. Yang keduanya, ya. Nah, anak-anak, ketika kita sudah menggunakan produk dalam negeri, kita sudah bangga dengan produk dalam negeri, berarti kita sudah mengakui karya saudara kita sebangsa. Itu akan bisa menambah persatuan di negara kita, ya. Karena karya-karya saudara kita akui dan mereka merasa terakui. Akhirnya kita akan menjadi semakin kuat dengan persatuan dan kesatuan yang kita bangun di negara kita. Nah, misalkan ya, kita bangga memakai batik karena batik itu adalah produk dalam negeri. Sekarang sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang pertama yakni mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Contohnya, bermusyawarah ketika akan memutuskan sesuatu. Misal, seperti pemilihan ketua kelas. Bagusnya dilakukan secara bermusyawarah. Atau misalkan ketika dipilih ketua kelompok, yang akan ditentukan akan memilih ketua kelompok, maka diskusikan bersama-sama, musyawarahkan bersama-sama. Nah, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Nilai yang kedua yakni tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Ya, contohnya tidak boleh marah atau bertengkar dengan teman yang mempunyai pendapat berbeda dengan kita. Nah, kita boleh punya pendapat, orang lain pun boleh punya pendapat. Kalau pendapat kita sama dengan pendapat orang lain, berarti kita bisa memperjuangkan pendapat kita bersama-sama. Tetapi ketika ada yang memiliki pendapat atau kehendak yang berbeda, tidak boleh kita memaksakan, karena akan terjadi perpecahan ketika kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Terus yang terakhir yakni keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ya, nilai yang pertama yang terkandung pada sila kelima adalah perilaku yang adil harus diterapkan baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Apa contohnya? Nih, ada anak yang sedang belajar. Berarti setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kenapa? Karena mau yang miskin, mau yang kaya, mau yang pintar, mau yang cantik, mau yang ganteng, semua yang berwarga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan di Indonesia. Kalaupun ada yang tidak mampu untuk melaksanakan pendidikan, maka pemerintah wajib membantu masyarakat tersebut agar mendapatkan pendidikan yang layak.
kita sekarang lihat apa nilai yang kedua. Nah, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Seperti apa contohnya? Nah, kita berhak menggunakan jalan raya, tetapi kita juga wajib mentaati peraturan lalu lintas. Kita tidak bisa semena-mena menggunakan jalan raya sesuai dengan keinginan kita. Jalan raya juga memiliki peraturan. Untuk menghormati pengguna jalan raya lainnya, maka taatilah peraturan lalu lintas. Ya, sekian dulu materi PPKN kelas 5 dari Bapak. Jika ada yang mau bertanya silakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bisa menjadi nilai tambah untuk pengetahuan Pancasila kalian ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.